Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Saya mau sampaikan kepada mereka, saudara, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai, ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu mau masuk akhir Ramadan, mereka kotori, kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Begitu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Ageng Bumiswaya, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka menyikapi pernyataan daripada saudara Rizik Syihab yang telah membuat provokasi, melakukan menantang kami kelompok dari Gus Abbas dan Kiai Madudin yang menantang untuk mengajak perang. Kami Laskar Sabilillah, prajurit Belambangan, tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan tantangan saudara. Kalau Anda memang berani datang ke Banyuwangi, temui saya. Silahkan mau ngajak apa. Di momen Lebaran ini, alhamdulillah, kami tinggal nunggu komando dari pengurus pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Gus Abbas dan Kiai Madudin. Dan kami kepada negara mohon, khususnya kepada Presiden dan Kapolri dan Panglima TNI, tolong itu dibungkam mulut Rizik itu, kurang ajar, membuat provokasi, yang membuat keonaran, dan wajib mereka itu untuk ditahan, ditangkap. Dan khususnya kepada penegak hukum, kasus Cak Rizik dengan Firsa Hussein, mohon ditindaklanjuti, jangan dipertimbangkan. Kami curiga ada apa-apa ini. Oh, yang jelas sudah ada pengakuan, ada bukti-bukti, kok masih dibiarkan saja. Jika mereka mulutnya rusak, mengatakan kita ini kelompok monyet, ulama monyet. Emangnya kamu siapa? Kamu kan keturunan pendatang yang dihadirkan dari negara Yaman oleh VOC Belanda. Kamu itu bukan warga negara asli Indonesia. Kami adalah putra Nusantara dan siap menghadapi tantangan Anda untuk perang. Yang kedua, kepada Gus Fuad Pleret, teruskan berjuang, tegakkan kebenaran. Mari kita perjuangkan, kita bersihkan kemurnian Duriah Rasulullah SAW, biar gak diakui oleh maling-maling seperti Rizik ini. Tolong negara Rizik itu segera ditangkap dan dideportasi, itu dikembalikan kepada Yaman. Kurang ajar membuat gaduh di negeri ini yang sudah damai tentram. Selanjutnya kami minta agar supaya Presiden dan para penguasa-penguasa negeri ini
tolak pengajuan dari kelompok-kelompok yang menghendaki Habib Idrus Al-Jufri untuk jadi pahlawan negara ini, karena mereka itu tidak punya kepedulian, tidak punya prestasi apa-apa, pengorbanan untuk kemerdekaan negeri ini. Mereka adalah kelompok-kelompok keturunan daripada penjilat andek-andek Hindia Belanda. Jadi itu yang kami harapkan, dan kami siap untuk Belambangan, siap untuk menghadapi tantangan daripada Rizik Syihab. Mohon kami kepada Ketua DPP Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabila, khususnya di bawah komando Gus Abbas, kami siap untuk berangkat. Kita tinggal nunggu komando. Kita siap kan? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizik dan Bahar itu ternyata tidak nantang perang ya, cuma caper, cuma mau playing victim itu. Saya itu tadi nggak sengaja mendengar suaranya Rizik dan Bahar itu ya. Saya nggak lihat ininya, gambarnya gitu, karena kalau lihat gambarnya kan mual saya. Vibe-nya itu kan kotor, menjijikkan, jadi nggak saya lihat. Nah, setelah saya dengarkan itu ternyata baik Rizik maupun Bahar itu ya tidak nantang perang sebenarnya, pura-pura nantang perang, caper. Intinya kan supaya pribumi bereaksi, supaya pribumi menyerang Habib, membunuh Habib, tuh, memerangi Habib. Terus nanti kalau itu terjadi ya bisa playing victim, kami diserang, kami dianiaya, kami di apa gitu, anunya gitu. Kenapa begitu ya? Karena Rizik itu dan si Bahar itu sadar benar budaknya itu, budak pribuminya itu udah jauh berkurang. Cuma sekali lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuh-bunuhan, ya memang kalau memakai hukum fikih klasik itu ya sebenarnya karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, bugot kepada negara. Mereka kayak si Rizik itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib. Darah mereka itu halal. Kalau pakai perspektif fikih tradisional gitu loh. Nah, untuk budak-budaknya sekali lagi kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib. Ya tangkap aja, diikat saja gitu. Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran dan jiwa mereka. Sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Rizik gitu. Gitu. Nanti teman-teman nggak usah gimana-gimana, dan ya ini juga ekspresi ketakutan di si Rizik. Khawatir kalau tahu-tahu pribumi nanti nyembelin para Habib gitu. Dan kemungkinan itu ya selalu ada, selalu ada. Apa yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi coba-coba tes ombak dengan melaporkan saya soal monyet-monyetan itu, ya. Nah ini kan menambah panas suasana. Habis Lebaran bisa panas. Dan Rizik itu khawatir kalau tiba-tiba ada pembasmian yang dilakukan pribumi terhadap Habib gitu. Makanya dia keluar-keluar kayak gitu. Ya itu ekspresi ketakutan Rizik, ekspresi ketakutan si Bahar gitu. Apalagi kelihatan si Bahar itu udah pucat ya, mungkin karena ya pondoknya kan tanahnya bermasalah juga, pondoknya Rizik kan juga bermasalah, bisa digusur, dirobohkan oleh pemerintah daerah masalahnya. Dan bisnis esek-eseknya juga, bisnis esek-esek para Habib yang di Bogor kan udah disikat sama KDM. Gitu. Ini saya nunggu karena ada isu-isu, berita-berita burung bahwa ada beberapa oknum Kabib itu ya punya pabrik narkoba nggak tahu di mana, di Jawa Barat apa di Jawa Tengah gitu. Di backup oleh oknum aparat. Ya kita lihat aja nanti gitu ya. Jadi
udah cek, saya nasihat kedua ini, udah cek, udah ngaku aja kamu bukan keturunan Nabi di depan publik, berhenti memprovokasi orang. Memang reject sama si Bahar itu kan kalau ngomongnya provokasi terus dan membolak-balikkan fakta dan kenyataan. Mereka yang mendukung ISIS, tapi mereka juga ngaku musuh-musuh Pancasila. Ya dajjal kayak begitu. Ya. Kalau mau, kalau enggak ya terserah Allah. Allah itu kalau berkehendak ya bisa aja itu. Peristiwa 65 itu terjadi lagi. Peristiwa yang dialami oleh Habib DN Aidit, oleh Habib Sofyan Barakbah, oleh Habib siapa lagi yang satu itu? Musa Al-Munawar, satu lagi yang temannya Sofyan Barakbah itu siapa? Pak. Yang disembelih oleh pribumi. Bisa aja terjadi lagi kalau masih ngengkel nek cara Jawa. Ngono wae ya. Iki aku sisa samaan lho. Oh ya, ini satu lagi ini, ada kiai bilang ya kita kan harus menjaga ukhuwah. Ya memang bahwa Rasulullah itu mengajarkan kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama warga bangsa negara, dan ukhuwah basyariah, ukhuwah sesama manusia. Itu kan juga Mbak Wahab Hasbullah itu kan mengutip mutiara kata dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya benar. Tapi apakah berlaku juga untuk terhadap Habib? Ya enggak. Ya mereka nipu umat Rasulullah, ngaku cucu Rasulullah padahal bukan, dan pengakuan cucu itu mereka gunakan untuk merusak bangsa dan negara, merusak agama, merusak marwah kehormatan kemuliaan Rasulullah dan merugikan umat Rasulullah. Itu kan bugot fil Islam, bugot fil negara kan. Tidak ada ukhuwah seperti itu. Masa kita ukhuwah sama iblis, sama setan ya. Ukhuwah sama dajjal ya haram no hukumnya. Ya. Yang benar itu ghazwah, memerangi. Kalau salah kalau minta maaf. Mereka